aing geus dipentak kudu ridho kudu ikhlas kudu manusia. Pembaca Media Jabar, kita sekarang berada di sekitaran Curug Cigoong. Nah, jadi kita di Curug Cigoong ini, menurut informasinya di sini katanya ada sebuah patilasan, Pak Haji ya. Tuh di itu tuh. Yo baik. Nah, Kebetulan masa lalu waktu tahun 78 79 tempat ini tempat saya ngamandian kebo. iya, Apabila sudah itu kan sawah tuh di atas tuh. iya. Nah, kebetulan sawah kakek saya juga di atas. Saterasna abdi nyuhunkeun widi nyuhunkeun izin bade rada kapayun sakedik duka leres duka bohong abdi hoyong radang nyaketan curug Pak Haji. Ya, baik. Mangga. Ibu Nyai Mas Selendang Mukti ya, beliau adalah sosok penduduk tempat ini. Sopan saja, kami pun mempersilahkannya. Tolong dong. Pembaca Media Jabar, Itu saat ini kita akan ke Curug Cigoong. Di sini di Curug Cigoong ini ada sebuah patilasan Nyimas Selendang Sakti. Jadi kita ke sana. Oh ya, kebetulan ada Pak Haji, pemilik. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana? Pak Haji. Si Marana. Aja Pak Haji. Bukur. Kayak kabihkeun bebek kayak nanti. Ya kok, kok, lide kok ya. Lah. Ya kok Nah, nuhun. ini Betul terpanggih. iya Pak Haji. Ya. Ya kok dinya kok. Pembaca Media Jabar, kita sekarang berada di sekitaran Curug Cigoong. Nah, jadi kita di Curug Cigoong ini, menurut informasinya di sini katanya ada sebuah patilasan, Pak Haji ya. Itu tuh di itu tuh. Ya yo baik. Nah, kita dengan Pak Haji Ruhimat, kita akan langsung menuju ke tempat patilasan. Perlu diketahui oleh pembaca Media Jabar bahwa kita mendatangi situs, mendatangi patilasan, ini bukan untuk hal-hal yang mistis, tidak. Tetapi intinya bahwa kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan juga menjaga kita menjaga hasanah kekayaan negara kita, negara Indonesia. Harus gitu Pak Haji ya. Ya betul. Apa yang tentunya diciptakan oleh Allah. Siapa Haji? Dunia ini insya Allah untuk bermanfaat Siap. bagi makhluk, khususnya manusia yang diciptakan. Siap. Namun di situ pun ada perintah Allah, iqra, baca. Iya kan? Iya. Nah, jadi dengan membaca, dengan mempelajari alam yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentunya untuk banyak manfaat kepada manusia. Siapa Haji Pak? Tapi kalau tidak kita kaji, tidak kita pelajari, bagaimana untuk membacanya? Ya tetap saja kembali salah satu hadis atau ayat Al-Quran, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berubah sendiri untuk merubah. ya. Merubahnya itu tentunya melalui pembelajaran, melalui apa itu berpikir, Iya. bekerja.
eh, bekerja untuk bagaimana sih supaya lebih manfaat. Iya. Apalagi kalau kita kembali kepada historis perjalanan dari mulai zaman purbakala, senjata aja dulu mungkin perkakas dengan kampak dan batu, Iya. tapi demikian modernisasi. Iya. Nah, kita kalau tidak mengikuti hal itu, tentunya pasti akan ketinggalan. Iya. Terbukti kenyataan saat ini pun kita masih jauh ketinggalan bangsa-bangsa lain. Nah, untuk itu bukan berarti untuk menyamai ya. Paling tidak kita jangan terlalu ketinggalan lah untuk on progress Iya. mengikuti perkembangan dunia. Nah, ini semua tentunya menggunakan pengorbanan. Pengorbanan itu diantaranya pendidikan. Insya Allah dengan pendidikan bisa untuk memperbaiki nasib seseorang. Siap. Itu mungkin, Bos. Siapa aja? Nah, kembali kalau tadi ente bilang bahwa di sini ada patilasan. Iya. Ya, ini kebetulan masa lalu waktu tahun 78 79 tempat ini tempat saya ngamandian kebo. Iya. Apabila sudah itu kan sawah tuh di atas tuh. Iya. Nah, kebetulan sawah kakek saya juga di atas, ada di antaranya ya, yang dekat pohon kelapa itu. Nah, itu dulu kalau ngebajak sawah, kalau dulu kan nggak ada, sebelum tahun 80-an itu nggak ada mesin traktor. Jadi Masih pakai pakai wuluku, pakai pangangler, iya kan? Iya. Kakarak dalam hal ini tentunya dalam rangka membajak tanah untuk ditanduran. Nah, ngabajak teh pakai kebo, pakai munding. Ya. Setelah dikerjakan itu kebo, dia capek, nah, pastilah. Akhirnya kita mandiin. Nah, ini tempat ngemandiin kebo kakek saya. Pangguyangan orang Pangguyangan, ya kan? Nah, setelah selesai dimandiin itu tahun ya dari mulai tahun 78 saya sudah mulai ya. 79 80 saya masih ngemandiin kebo. Udah mulai belajar. Saya rada hafal ngamandian munding, tas magawe, munding pinukultang, dimandian, ngarabut jukut, iya kan? Digusruk. Kan gitu. Ya. Nah, semenjak itu kalau dulu ya saya tidak pernah berpikir mau dijadikan apa itu. Iya kan? Iya. Nah, tapi kebetulan alhamdulillah setelah ya maaf ya, ketika saya menjabat ataupun pelaksanaannya setelah saya lengser dari jadi bupati, nah saya kembali ke sawah kan? Iya. Saya kembali ke kebun. Dan saya coba membaca terkait mempelajari alam yang ada di sekitar kami. Akhirnya saya berpikir, dan alhamdulillah kurang lebih 8 bulan yang tadinya di tempat ini di Curugo, nunggu sup gitu wanian kok udah sieun. Nah, kecuali orang dieuna Ya. dari orang dieuna mah udah bener anak insu. Ya. Gitu, alhamdulillah saya coba berpikir, saya coba kelola. Nah, komode dan geus jadi pengangguran, apa geus teu jadi bupati, balik di ka sawah, balik di ka kebon, ceng teh ieu Bari ngangon bebek. bari ngangon bebek tuh, kandang bebek di luhur. Iya. Itu. Itu saya mencoba untuk saya sedikit modifikasi lah kata bahasa barudak. Saya pengen kebetulan sama mana budak juga ayeuna teh pantibang dagang uduk teh pagawean teh Di Pasir Karembi. di Pasir Karembi. Saya dagang kopi. Nah, misalkan di jieun ieu kopi ya. Cenah cek budak ayeuna mah kape apa naon. kedai kopi. Tapi alhamdulillah kok. Duh, ayeuna teh urang geus ngeunah deui. Nalayanan ka jentik kudu ngelapan meja. Iya kan? Nya biasa. Mah biasa tibang ngelapan meja. Jadi pelayannya biasa, gitulah. Ya. Insya Allah doanya. Namun
tentunya ke depan saya bermaksud, saya pernah jalan-jalan ke Surabaya, yang namanya Kota Batu, Kota Malang. Wah, bukan main. Di sana tempat wisata yang demikian sangat-sangat menjadi tujuan wisatawan. Padahal kalau kembali kepada sumber daya alam, maaf, masih banyakan di Jawa Barat, masih banyakan di Subang. Padahal wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, Kota Malang, itu pada umumnya pasarnya dari wilayah sini kebanyakan. Jakarta, radius jarak Jakarta, Surabaya, Jakarta, Malang mungkin kurang lebih 900 kilo. Iya. Tapi lamun di Jakarta ke Subang, handa 80 salapan kilo ke Subang. Nah, saya mencoba dengan saya istirahat jadi bupati untuk mencoba mengimplementasikan sebuah pemikiran. Yang pertama sugan we atuh aya loba wisatawan hadir mah. Loba yang berkunjung, petani yang nanam kacang tidak hanya didagangkeun ke tetangganya. Tidak hanya ditekuk harga ku bandar-bandar, putengkulak. Nah, paling tidak kan manehna bisa ngadagangkeun kacang. Kau wisatawan bisa ngadagangkeun kejo, kejo. Ya pokoknya timbal gitu kan gitu. Ya. Tujuannya mah gitu. Nah, termasuk mungkin ya paling tidak PAD pun sabab kena pajak, wajib orang taat pajak. Nah, PAD pun bisa meningkat. Gitulah kok tujuannya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang. Yang tadinya Lan, mau ikut nimbrung atau pagi? Oh iya Lan, baik. Lan. Ya, siap. Ya, Membaca media Jabar. Mangga. Paling mana? Paling di Lan ya. Yang slow. Sengaja pakai giring. Lan kumaha sehat, Lan? Alhamdulillah. Udah ini terkadang kangen kemarin. Lagi jeung pagi. Bingung dengan tempat duduk. Pokoknya di mana rokok aing nyata dah. Mangga. Lu tiis teman-teman media Jabar. Jadi kalau berada di wilayah Subang, jangan lupa ya Pak Haji, Por Cafe yang berada di Curugong. Yang ada di Serang Panjang Serang gitu. Panjang. Curugong di Kecamatan Serang Panjang. Jadi kembali deh Pak Haji. Ya. Tadi kan itu sebuah niatan membangun pariwisata kan gitu ya Pak Haji. Nah, kebetulan dari Les Bumi itu kita punya program dengan media Jabar Misteri, Pak Haji. Kita mencoba untuk mendatangi situs-situs, kita mendatangi patilasan-patilasan, kita mendatangi makom gitu. Dalam rangka untuk pertama melestarikan cagar budaya. Ya. Pak Haji. Yang keduanya kita nanti mendorong agar pemerintah daerah itu memiliki perda tentang kebudayaan, agar situs tersebut, agar patilasan tersebut bisa terlindungi Pak Haji. Itu. Jadi anu baheula mah anu ngaranna kolot baheula mah pan aya pamali teh Pak Hajinya. Pamali cenah ulah dituar tanggal eta teh cenah gitu. Gitu kan. Padahal itu kan untuk melindungi lingkungan hidup kan gitu Pak Haji. Termasuk yang saya dengar di sini juga ada patilasan katanya gitu. Nah, informasi dari Kidono. Jadi sekarang kita dengan Kidono Pak Haji. Kidono. Ya. Kidono. Sok kayaknya mangga siap. Ya. Nah, mangga Kidono. Punten Pak Haji pangintenan di satu sisi panginten ada alhamdulillah terus biasa ditepangkeun sareng Pak Haji anu manakala 6 bulan ke belakang Pak Haji salah satu pimpinan tertinggi di Kabupaten Subang. Nah, luka dua panginten terlepas dari bahasa perubahan atau nanti lebih ke perawatan lingkungan Pak Haji panginten abdi yakin bahwa ketika memang
direus bahasa orang Sunda mah Di Mumule. di Mumule, insya Allah bakal dijantankan tempat anu barokah gitu. Amin ya Allah ya Rabb. Oh, ya. Sa kanggo saterasna abdi nyuhunkeun widi, nyuhunkeun izin bade rada kapayun sakedik. Duka leres duka bohong, abdi hoyong radang nyaketan curug Pak Haji. Ya, baik. Mangga. Mangga. Ya. Ya. Atur nuhun saterasna Pak Haji. Ya. Gede ayeuna sih Mangga. Ya. Ya. Pak Warlan bade ngawangkong langsung sareng Pak Haji. Pak Haji painten beli seueur tamu Pak Hajina. Ya, gitu ya. Nuhun. Nuhun Pak Haji. Ya. Nuhun ya. Hapunten Pak Hajinya. Abunya Hapunten, Pak kolong Haji. wakat. Ya, ya, ya. Ya. Punten Pak Haji. Ya. Teman-teman. Nyuhunkeun widi Pak Haji. Oh, non. Ya, stop. Mangga. Siap ya. Ya. Oke, para pembaca Media Jabar Misteri, kita dengan Kidono ini akan Akan lebih mendekat akan lebih mendekat ke situs Curugong. atau Patilasan Curugong. Nah, ini karena Pak Hajinya ada tamu, kita undang salah seorang ya. Hai sasarannya. Ayo. Kita kebetulan ada salah seorang pengelola di sini. Ya. Ya. Bentar, Pak Asep. Pembaca Media Jabar, perkenalkan beliau Pak Asep Toha. Dan gimana Pak Asep? Jadi menurut informasi dari Kidono katanya di sini ada sebuah patilasan Nyimas. Mas apa Bang? Kidono Aku baru tahu di sini ada patilasan. ada patilasan Nyimas Selendang Mukti. Belanda Mukti. Ya. Ya. Nah kita mencoba untuk mendekat sekarang ya Iya, betul. agar apa ritual yang akan dilakukan lebih mantap. Jadi dijelasin dulu, Pak Eko, Ya. Media Jabar Misteri itu apa gitu? Ya. Ya bapaknya takut belum mengerti ini sih. Ya, jadi gini Pak Asep, bahwa Media Jabar Misteri ini merupakan sebuah langkah dari mediajabar.com dengan Les Bumi PTN Kabupaten Subang untuk kita menggali lebih dalam patilasan, terus juga situs, juga ada makom juga gitu. Berarti bagian dari objek wisata religi. Iya, Nah, gitu. ini bahwa untuk mengingatkan juga kepada generasi bangsa bahwa di Subang ini banyak peninggalan-peninggalan sejarah, baik itu peninggalan sejarah Islam maupun peninggalan sejarah modern, kan gitu ya. Iya. Bangsa kita sebagai bangsa Indonesia bahwa artinya bahwa masyarakat jangan sampai lupa. Kita bisa berdiri sampai kokoh sekarang ini karena Betul. para pahlawan bangsa inilah. Seperti itu. Ya, para pendahulu kita yang bergerak gitu. Mangga, Kidono. Ayo, Ya. depan. Jadi dalam program Media Jabar Misteri ini seperti biasa kita Bang Dono ini Kidono. Bang Dono. Kalau kita biasa nyebut Bang, tapi dalam program ini kita Kidono kan melakukan ritual, kan berkomunikasi, Mendeteksi astral ini ya. astral, ya. Mantap, luar biasa. Jadi apakah nanti bisa berkomunikasi atau tidak Bang Dono? Kidono, karena ini lokasinya di Curug, teman-teman jadi suaranya mungkin Ada noise ya. Ya, ada noise dari Curug. Suara curug. Tapi untungnya nanti ada aplikasi, mungkin ada noise.
kita lihat teman-teman ini Mandono dengan Mang Mumun sedang melakukan ritual. Oh, Pak Eko, itu kitanya Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Berarti di sini udah berapa tahun Pak? Dibangunnya atau dibangunnya dari kalau dibangun sejak awal dari pagi. Nah, pas beliau selesai menjabat ya, selesai menjabat. Lihat hasil waktu menjabat kan beliau sering keluar tuh. Nah, sering keluar, kemudian melihat di berbagai daerah. Ternyata untuk meningkatkan PAD dari potensi pariwisata itu salah satunya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Nah, waktu itu di sini kan sebelumnya juga banyak ya pengunjung ke sini. Nah, di YouTube sering tuh mengangkat tentang Curug Goong. Nah, kemudian melihat dari potensi, melihat kondisi kayak batu-batu begini, sehingga beliau terinspirasi untuk membuat definisi wisata baru. Kalau sejarahnya sendiri Curug Goong perpanjangan apa? Curug Goong itu sebetulnya sebutan masyarakat di sekitar. Jadi dulu itu informasinya ada rombongan semacam kalau para rombongan Jepang itu ya. Kalau dulu mah kan berangkat kemana-mana itu dipikul tuh. Nah dipikul, kemudian lewat ke sini tuh nyebrang. Nah pas nyebrang ternyata ada yang kecelakaan masuk sini. Nah kemudian mendengar masyarakat sekitar itu ada suara goong. Jadilah gitu. Oke, depan Cidononya kita mendekat ke Cidono. Karena lokasi Curug jadi aura jadi dingin. Kita nonton jam coba bangun jam ketinggian pesan yang harus disampaikan dari berapa meter? Itu sekitar 70-an. kalau ke atasnya ke atas. Wah, Cuma Pak Eko bisa berkomunikasi dengan Cidononya. Ki, udah Mang Ki. alhamdulillah. Mang Ki.
Kalau ya, Kalau bahaya nggak besar ya. Hamparannya salah. Nih, semaki. Nembe hasil obrolan yang dilakukan ku tidak nembe kumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di antara percaya dan tidak percaya bahwa di tempat ini mengandung misteri yang memang tidak semua orang mengetahui bahwa di tempat ini juga, ini maaf, terlepas percaya dan tidak percaya, ketika ada sesuatu hal yang menimpa kabudeureun ieu tempat, pasti aya suara ngabejaan, maka muncul goong. Goong menandakan berarti bahwa cara komunikasi baheula juga gitu dia. Dan menurut pantauan atau barusan bahwa Ibu Nyai Mas Selendang Mukti, beliau adalah sosok penunjuk penduduk tempat ini, dan konon katanya tempat ini dijadikan tempat beliau berada. Boleh kembali lagi ke judul yang kemarin yang kita lakukan di hutan larangan atau hutan Ranggabunung. Persis di sana juga ada pintu alam gaib. Dan apabila ada orang yang bisa membukakan panca indera keenam itu, di sini gerbang sama. Kalau secara kasat mata, coba ke sana Kang. Nah, di balik itu, kalau bisa membuka itu pintu gerbang. Kalau memang secara lahiriah hanya tempelan batu-batu saja. Nah, di sini juga keunikannya di tempat ini. Apabila di hari-hari tertentu atau di bulan-bulan tertentu, ini bisa mengeluarkan bunyi gamelan. Tadi Pak, saya juga ada terdengar suara gong tadi. Apakah ini pengaruh ini atau gimana? Mungkin karena memang tidak semua orang yang bisa. Makanya pindah ke sini saya. Memang di sini itu memang ketika memang ada hari H atau bulan H, itu pasti mengeluarkan bunyi-bunyian gamelan. Gamelan mungkin salah satu tradisi adat keraton yang ada di balik Surug ini. Jadi di sini ada kerajaan, Ada kerajaan. Dan yang hebatnya di sini ada satu benda yang antik, namanya susu ponde. Itu terbuat dari emas. Itu masih ada. Masih, cuman dia hanya tersenyum lihat kita teh. Nah, naonan sih meureunna teh budak teh. Kami tadi pamit ataupun minta maaf karena memang kedatangan kami, satu tujuan kami tidak lain tidak bukan hanya untuk silaturahmi, dan sekaligus coba berinteraksi dengan penunggu yang ada di sini. Ternyata betul. Cuman kalau ketika memang beliau lagi murka, ini maaf, mungkin apakah mau dikemasnya seperti apa, dia perwujudannya ulang. Perwujudannya ya Ki ya. Iya. Jadi ke atas. Itu.
Ya, Oh. Ki. Apalagi nggak? Ya. Ada lagi nggak, Ki? Amanat yang disampaikan oleh Sebetulnya Dimas? ibu ini hanya berpesan tolong sopan. Oke. Sopan saja. Kami pun mempersilahkannya. Tolong ditolak. Tapi beliau hanya mengingatkan jangan sampai salah lagi. Kami ada, bukan tidak ada. Tolong yang sopan, biar kami pun sopan. Anda tidak sopan, kami pun tidak akan lebih sopan lagi sama Anda. Saya makan telan-telan. Ya mungkin kita dimanapun berada, pertama kita memang harus sampurasun, karena kalau dilihat secara kasat mata ini salah satu tempat rekreasi, tapi terlepas dari bahasa rekreasinya itu sendiri menyimpan kisah mistis yang mungkin ini bakal menjadi pertanda. Ini kita melalui kaca politik. Ini nggak tahu bagaimana cerita kok nyambung ke sini. Ya, seperti itu hanya berpesan tolong sopan. Ya. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dari pelestarian hasanah kekayaan alam yang dilakukan oleh pengelola Ya. Ya. Artinya bahwa pengelola di sini juga sudah amit, ya, sudah amit, sudah mohon izin. Sebetulnya saya tuh pengen marah ketika tadi lihat alat berat yang rusak nih mah. Tapi geus dipenta kudu ridho, kudu ikhlas termansa. Teman-teman, mungkin episode Media Jabar Misteri episode Cirebon kali ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa saksikan episode Media Jabar Misteri lainnya. Astagfirullah.